yang dalam jangka pendek ini, dalam 5 tahun ke depan, kita akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah. Terbongkar. Ternyata ini alasan Jokowi tidak pilih pengurus PBNU sebagai menterinya. Beda dengan Muhammadiyah yang secara malu-malu menunjukkan dukungannya kepada Prabowo, NU secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Presiden Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua PBNU sendiri, Said Akil Siraj, bahwa PBNU menyatakan dukungan kepada pasangan Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019. Tidak hanya itu, Putri Gus Dur yang juga berasal dari kalangan Nahdien, Yeni Wahid, melepas jabatannya sebagai Direktur Wahid Institute hanya demi untuk all out memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf. Begitupun dengan ormas yang berafiliasi dengan NU, GP Ansor juga secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada paslon 01 itu. Dan dukungan dari warga NU itu ternyata terbukti efektif mengantarkan Jokowi Ma'ruf terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Di Jatim, yang notabene basis massa NU terbesar di Indonesia, peroleh suara Jokowi Ma'ruf cukup besar selisihnya dibandingkan dengan perolehan suara Prabowo Sandi, yakni dengan selisih 7,7 juta suara. Paslon 01 saat itu berhasil mendapatkan suara sebesar 65,7%, sedangkan paslon 02 hanya memperoleh suara sebesar 34,3%. Nah, ternyata betul kata Eyang Habibie, tidak ada makan siang gratis, bahwa dukungan dari NU untuk Jokowi Ma'ruf tersebut bukanlah dukungan tanpa syarat. Wasekjen PKB, partai yang didirikan NU, Daniel Johan, meminta kursi menteri antara PKB dan NU dipisahkan. Memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU, tetapi kan PKB bukan NU. Tentu itu sesuatu yang terpisah, ujar Daniel. Sementara Gus Yakut pernah mengatakan pada Juli 2019 silam, NU juga menggodok nama-nama kandidat yang akan diusulkan untuk mengisi kursi menteri pada kabinet Jokowi Ma'ruf. Tapi, bagaimanakah dengan tindak lanjut usulan PKB dan NU itu? Tidak seperti yang diharapkan. Tidak semudah Mulan Jamila mendapatkan kursi DPR RI. PKB yang mengusulkan 34 menteri, yang dipilih Jokowi hanya 3 saja, yakni Abdul Halim Iskandar, Kakak Cak Imin sebagai Menteri Desa dan PDT, Ida Fauzi Menteri Tenaga Kerja, dan Agus Suparmanto Menteri Perdagangan. Sedangkan dari kalangan NU sendiri tidak ada seseorang pun pengurus PBNU yang diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai menteri. Belum lagi ditambah dengan kursi Menteri Agama yang biasanya diberikan kepada NU, sekarang diberikan kepada purnawirawan TNI yang pernah menandatangani surat rekomendasi pemecatan Prabowo dari militer pada 1998 silam, yakni Jenderal Fahrul Razi. Puncaknya, banyak kalangan Nahdien
kecewa atas pilihan Menteri Jokowi itu. Pertanyaannya, kenapa Presiden Jokowi tidak memilih pengurus PBNU Tulen sebagai menterinya? Pertama, Presiden menganggap 3 menteri dari PKB plus 1 wamen dari P3 dan Mahfud MD sudah merupakan representasi dari kalangan NU, termasuk juga wakilnya Kiai Ma'ruf Amin yang merupakan dari NU Tulen. Kedua, kursi menteri itu sangat terbatas, yakni hanya 32 saja. Sedangkan menurut Presiden ada 200-an usulan nama-nama untuk dijadikan menteri. Sehingga tidak mungkin semua terakomodir dengan baik. Kemudian alasan ketiga, ini yang paling prinsipal, yakni Jokowi merupakan orang yang tidak bisa ditekan oleh siapapun, termasuk dalam memilih pembantunya di kabinet. Ketika ia memilih menteri bukan dari kalangan pengurus PBNU, itu artinya Presiden menunjukkan kalau pemilih menterinya dilakukan secara independen, bukan karena arahan atau permintaan dari Said Akil Siraj.